Shalom Pak Guru dan teman-teman semua. Sebelum saya memaparkan materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Sagita Nova Syenipar, NIM 210101010, Grup A, Prodi PAK, dosen pengampu Pak Haposan Silalahi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Efesus dan Kolose, yakni pengenalan surat Efesus dan pengenalan surat Kolose. Pengenalan surat Efesus. 1. Penerima surat. Jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan secara tidak langsung oleh Paulus dalam perjalanan PI yang ketiga. Di sana, Paulus tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Pada abad ke-11 sebelum Masehi, orang-orang Yunani mendarat di sana dan mendirikan sebuah kota yang dinamai Efesus. Sekarang, tempat itu berada di Turki, dan kota Efesus pun hilang tertimbun tanah. 2. Keadaan jemaat. Tidak banyak disinggung dalam surat ini tentang bagaimana keadaan jemaat Efesus saat ini, kecuali bahwa warga jemaat itu berasal dari orang-orang kafir atau bukan dari orang Yahudi. Mereka adalah dulunya penyembah Artemis. Ketiga, ada penulis. Kalau Efesus adalah sebuah surat samaran, yang menjadi timbul dugaan si penulis bahwa si penulis tersebut memakai nama surat samaran, dalam arti tegasnya memakai nama palsu. Dan nama itu tidak lain kecuali dari nama Paulus. 4. Pokok-pokok yang dibicarakan dalam surat Efesus. Yang pertama, ajaran tentang pembenaran manusia berdosa. Pasal 2 ayat 1-10. Yang kedua, ada ajaran tentang gereja. Terbagi atas 2, yakni yang pertama, jemaat adalah keluarga Allah. Yang kedua, gereja adalah tubuh Kristus. Yang ketiga, ada ajaran tentang Kristus. Seperti ada hubungan Kristus dengan gereja. Contohnya, seperti hubungan suami istri yang tertulis di pasal 5 ayat 23-33. Yang keempat, ada ajaran tentang hidup baru. Tertulis dalam pasal 4 ayat 23-32. Yang kelima, ada ajaran tentang fungsi pelayanan khusus dan warta jemaat yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 7 sampai dengan 16. Yang kelima, ada maksud penulisan. Tujuannya adalah untuk membimbing seluruh anggota jemaat gereja untuk lebih mengetahui apa itu anugerah yang berasal dari Allah. Yang keenam, ada struktur isi. Di dalamnya adalah yang pertama, pembukaan. Dilanjut dengan bagian pembukaan. Di dalamnya ada doa pujian, ucapan syukur, dan doa permohonan. Yang kedua, ada bagian kedua, yang isinya merupakan penerapan dan ajakan praktis untuk kita melakukan apa yang dikerjakan oleh Paulus melalui surat Efesus. Bagian yang ketiga adalah penutup karangan. Dalam Efesus 6 ayat 21-24. Pengenalan surat Kolose. Yang pertama, penerima surat. Kota Kolose adalah kota di mana jemaat mendapatkan surat ini. Kota ini terletak di
Asia terkecil yang melewati jalan raya sebelum menuju kota Efesus, atau lebih tepatnya lagi di Syria. Jemaat Kolose kebanyakan atau seluruhnya berasal dari orang-orang kafir. Jemaat Kolose tidak didirikan oleh Paulus, dan Paulus sendiri pun belum pernah menuju Kolose. 2. Keadaan jemaat. Sebagian dari jemaat-jemaat Kolose memiliki hidup yang tidak di jalan kebenaran, yakni sebagai orang-orang kafir. Contoh dari pengaruh kafir, yang pertama, hidup berpantang, yang kedua, menyiksa diri, yang ketiga, menyembah roh-roh malaikat. Di tengah ketidakbaikan hidup jemaat di Kolose, Paulus datang dan membawa kebenaran dalam tengah hidup jemaat Kolose, yakni membawa rahasia Tuhan, dan kehidupan di Kolose menjadi lebih baik karena ada jalan Kristus. Ketiga, ada maksud penulisan surat. Maksud dari penulisan surat ini adalah membawa kehidupan jemaat di Kolose dan kehidupan orang Kristen menjadi lebih baik lagi dan berjalan di tengah-tengah kehidupan Kristus. Keempat, ada pokok-pokok yang dibicarakan dalam surat Kolose. Nah, yang dibicarakan dalam surat Kolose ini yang pertama, Kristus adalah anak sulung yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 15. Yang kedua, Kristus yang pada waktu itu dibaptis, yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 13. Yang kelima, ada tempat dan waktu penulisan. Nah, di dalam surat Kolose ini tidak ada waktu yang pasti di dalam menulis surat Kolose tersebut. Dan siapa yang menulisnya? Pada waktu tahun 60 Masehi, Paulus dipenjara di Efesus, dan kemungkinan yang menulis surat Kolose tersebut adalah orang-orang yang berada di Roma. Yang keenam, ada ciri khas surat Kolose. Nah, di sini terdapat pasal 1 dan pasal 2 tentang doktrin-doktrin mengenai kehidupan jemaat Kolose. Nah, pasal 3 dan 4 adalah menyatakan dari tentang kebenaran Kristus, tentang rasa ucapan syukur pada saat jemaat Kolose hidup dalam kafir. Yang ketujuh, ada pasal isi. Nah, pasal yang pertama mengajarkan tentang salam, ucapan terima kasih, dan pengajaran akan Kristus. Pasal 2 tentang polemik ajaran sesat. Pasal 3 dan 4 tentang peringatan kepada jemaat-jemaat di Kolose.